Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aristiani Kurniawan dengan NPM B1A02220004 merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait fenomena geng motor dan perspektif patologi sosial di Kota Bengkulu. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa patologi sosial adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala sosial yang dianggap penyakit sebagai bagian dari konstruksi sosial di masyarakat. Kartini Kartono menjelaskan bahwa patologi sosial merupakan tingkah laku yang bertolak belakang dengan norma-norma stabilitas sosial, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Geng motor dipandang sebagai sebuah patologi sosial karena menampilkan pola perilaku kolektif yang menyimpang dari norma hukum maupun norma sosial yang berlaku. Geng motor identik dengan tindakan kekerasan, balap liar, intimidasi, tawuran, hingga kriminalitas seperti pemerasan dan perusakan fasilitas publik. Geng motor tidak dipahami sebagai gejala individual, tetapi sebagai manifestasi gangguan pada sistem sosial yang lebih luas, meliputi keluarga, pendidikan, komunitas lokal, hingga institusi penegakan hukum. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama ada faktor keluarga, kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga perilaku remaja tidak terkontrol, hubungan keluarga yang tidak harmonis, misalnya konflik berkepanjangan, kekerasan domestik, atau perceraian. Yang kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa terjadi karena pergaulan dengan teman sebaya yang sudah terlibat geng motor sebelumnya, sehingga muncul kelompok geng motor. Kemudian ada faktor pendidikan, kurangnya perhatian dari sekolah sehingga termasuk pengawasan disiplin dan kurangnya perhatian terhadap perilaku siswa. Kegagalan sekolah dalam memberikan ruang pengembangan diri sehingga remaja mencari pengakuan dari luar institusi pendidikan. Kemudian ada minimnya pendidikan karakter dan kegiatan ekstrakurikuler dari sekolah sehingga siswa kehilangan wadah positif untuk mengembangkan identitas. Kemudian fenomena geng motor ini menimbulkan beberapa konsekuensi. Yang pertama ada gangguan ketertiban umum. Hal ini meningkatkan ketakutan masyarakat dalam menggunakan ruang publik. Munculnya tindakan lain seperti perampasan, perusakan, pencurian, hingga menggunakan narkotika. Kelompok usia muda dipandang bermasalah, termasuk di Kota Bengkulu sendiri berdasarkan informasi dari Polresta Kota Bengkulu bahwa masih terdapat 22 geng motor yang masih aktif sehingga menjadi keresahan bagi masyarakat Kota Bengkulu. Hal ini dapat dicegah dengan melalui berbagai upaya, yang mana upaya penanggulangan geng motor ini dapat dibagi menjadi dua upaya utama, yaitu upaya represif, upaya kuratif, dan upaya rehabilitatif. Pertama, upaya represif. Penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana yang dilakukan anggota geng motor ini merupakan salah satunya. Dan juga patroli yang inisiatif di wilayah rawan konvoy atau kekerasan yang biasanya dilewati atau digunakan oleh geng motor tersebut. Kemudian ada upaya kuratif, yaitu misalnya konseling psikologis bagi remaja yang mulai terlibat. Kemudian ada pemanggilan orang tua untuk pembinaan keluarga secara langsung. Kemudian bimbingan akademik dan disiplin oleh pihak sekolah bagi siswa yang terindikasi terlibat geng motor. Yang selanjutnya upaya rehabilitatif dapat dilakukan dengan pendampingan jangka panjang oleh pekerja sosial untuk reintegrasi sosial. Kemudian program pembinaan karakter dan kedisiplinan dalam lembaga pembinaan khusus atau komunitas pemuda. Yang kemudian ada fasilitasi lapangan kerja bagi remaja yang telah menyelesaikan program rehabilitasi.
Nah, itu tadi pemaparan fenomena geng motor dalam perspektif patologi sosial di Kota Bengkulu. Saya Restriani Kurniawan, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.